Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami akan menampilkan video pembelajaran kami mengenai value for money. Namun sebelum itu, biarkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Rizka Artika, Selviani Sumba, Sri Karlina Galingging, Randy Sengkei, dan Timothy Saraun. Pendahuluan. Untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka diperlukan perluasan sistem pemeriksaan, tidak sekedar konvensional audit, namun perlu juga dilakukan value for money audit. Dalam pemeriksaan konvensional, lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit terhadap keuangan dan kepatuhan. Sedangkan dalam pendekatan baru-baru ini, selain audit keuangan dan kepatuhan, juga perlu dilakukan audit kinerja. Audit kinerja meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Audit ekonomi dan efisiensi disebut sebagai manajemen audit atau operational audit, sedangkan audit efektivitas disebut sebagai program audit. Selanjutnya adalah karakteristik value for money audit. Pengertian audit dalam audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi atau tindakan dan kejadian ekonomi kesesuaiannya dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi audit. Definisi audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Selanjutnya, perbedaan VFM audit dengan konvensional audit adalah dalam hal laporan audit. Audit yang konvensional hasil auditnya adalah berupa pendapat atau opini auditor secara independen dan objektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam VFM, audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. C. Audit ekonomi dan efisiensi. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan, yang pertama, apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara ekonomis dan efisien. Yang kedua, penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien. Dan selanjutnya, prosedur untuk melakukan audit ekonomi dan efisiensi meliputi, yang pertama, perencanaan audit. Yang kedua, mereview sistem akuntansi dan pengendalian interim. Yang ketiga, pengujian sistem akuntansi dan pengendalian interim. Keempat, melaksanakan audit. Dan yang kelima, menyampaikan laporan. D. Audit efektivitas. Menurut Audit Commission 1998, efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas atau audit program bertujuan untuk menentukan, yang pertama, tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Yang kedua, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Dan selanjutnya, prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja yaitu, yang pertama, auditor, audit, dan rectifying. Yang kedua, hubungan akuntabilitas antara audit dan rectifying. Yang ketiga, independensi antara auditor dan audit. Dan yang keempat, pengujian dan evaluasi tertentu. Standar audit pemerintah. Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja terhadap lembaga pemerintah menurut standar audit pemerintah adalah yang pertama standar umum, yang kedua standar pekerjaan lapangan audit kinerja yang mencakup perencanaan, supervisi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir standar pelaporan audit kinerja mencakup bentuk, ketepatan waktu, dan isi dari laporan.
Audit kinerja pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Terdapat 3 aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik atau good governance, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif pemerintah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dan yang terakhir, pemeriksaan atau audit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. G. Permasalahan audit kinerja lembaga pemerintah di Indonesia. Permasalahan otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, kabupaten atau kota akan membawa konsekuensi perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan-perubahan tersebut juga memberikan dampak pada unit-unit kerja daerah, seperti tuntutan kepada pegawai atau aparatur pemerintah daerah untuk lebih terbuka, transparan, dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Daftar Pustaka Mariasmo 2018, Akuntansi Sektor Publik, edisi terbaru, Yogyakarta, Andi.